Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya talibat, selamat datang para penuntut ilmu. Berarti jawabnya adalah marhaban ya ustaz. Selamat datang juga wahai ustaz. Fi ayyi yawmin nahnu al-an? Sekarang kita ada di hari apa? Nahnu al-an fi yawmis thulatha. Kita sekarang ada di hari Selasa. Berarti mada nadrusul an ya salihat. Berarti sekarang kita mau belajar apa wahai salihah? Nadrusul an al-aqidah wal akhlaq. Kita akan belajar mapel akidah dan akhlak. Insyaallah pelajaran kali ini adalah tentang tanda-tanda kecil datangnya kiamat. Perlu para salihah ketahui bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi dan kita wajib mengimani adanya hari kiamat. Karena itu termasuk dari rukun iman yang ada berapa para salihah? Ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, dan iman kepada hari akhir yaitu hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada qada wal qadar. Selanjutnya para salihah, ini adalah dalil tentang wajibnya kita beriman kepada hari akhir, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebajikan itu bukanlah kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, akan tetapi kebajikan itu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, dan para nabi. Berarti ini adalah dalil bahwasanya kita wajib beriman dengan adanya hari akhir yaitu hari kiamat. Setelahnya para salihah, bahwasanya Rasulullah SAW menggambarkan kiamat itu sudah dekat. Beliau bersabda, bu'istu ana was-sa'ata kahataini, bahwasanya jarak di antara aku diutus dan hari kiamat itu seperti hataini, yaitu seperti jarak jari telunjuk dan jari tengah. Sungguh ini sangat dekat sekali para salihah. Apalagi kita yang sekarang sudah atau bukan hidup di zaman Rasulullah SAW. Selanjutnya para salihah, bahwasanya apabila kita mendapati ada orang yang mengaku bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi pada hari ini, kemudian tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian, berarti orang tersebut adalah orang yang berdusta atau pembohong. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib mengimaninya. Kemudian para salihah, tanda-tanda datangnya kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Kemudian tanda-tanda kecil pun dibagi menjadi dua, yang sudah terjadi dan belum terjadi. Berikut ini kita akan menjelaskan apa sajakah tanda-tanda hari kiamat. Tadi ada yang kelewat sebentar. Yang pertama adalah ada tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terulang lagi. Contohnya apa? Yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW dan wafatnya beliau. Ini termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Kemudian para salihah, yaitu terbelahnya bulan dan disatukannya kembali, yaitu terdapat pada surat Al-Qamar ayat 1, iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelahnya bulan. Ini terjadi pada saat kaum musyrikin yang ada di Mekah menantang Rasulullah SAW menunjukkan mukjizatnya, dan mereka berkata bahwasanya apabila
engkau wahai Muhammad menunjukkan mukjizat dari Tuhanmu, maka kami akan beriman. Padahal setelah ditunjukkannya mukjizat Nabi Muhammad, mereka tetap tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para solehah, nantinya atau yang sudah terjadi dari tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah munculnya api dari daerah Hijaz yang menerangi sampai daerah Basrah di Irak. Di dalam hadis disebutkan la taqumus sa'ah hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudi'u a'naqal ibili bi Basra. Kiamat tidak akan terjadi sampai keluarnya api di tanah Hijaz yang akan menerangi leher unta daerah Basra. Menurut riwayat ini telah terjadi di daerah Madinah pada tahun sekitar 645 Masehi. Kemudian para solehah, kita juga akan mengetahui bahwasanya ada pula tanda-tanda yang sudah terjadi dan akan terulang kembali. Salah satunya adalah banyaknya peperangan dan kemaksiatan yang kita sudah dapati mungkin pada saat zaman Rasulullah, zaman sahabat sampai seterusnya. Apalagi sekarang banyak sekali munculnya kemaksiatan. Contohnya seorang wanita yang tidak menutup auratnya, kemudian minum minuman keras dan lain sebagainya. Kemudian banyaknya para pengikut Dajjal. Kemudian contohnya muncul para pengikut Dajjal yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan bahkan menerima wahyu dari Allah. Dan mereka ini termasuk ada ya di negara kita, negara Indonesia, yang mengaku-ngaku bahwasanya saya adalah nabi, saya adalah rasul yang telah menerima wahyu dari Tuhan. Kemudian saya adalah Nabi ke-26 setelah Nabi Muhammad. Sampai ada yang seperti itu. Sungguh ya, kita tidak boleh percaya tentang hal itu. Kemudian timbulnya ujian pada ajaran Islam dan umatnya. Salah satu contohnya adalah pembunuhan Khulafaur Rasyidin pada zaman Umar, Utsman, Ali, bahkan yang lainnya. Kemudian banyaknya perpecahan umat, yaitu antara kaum muslimin. Ya mungkin sekarang ini kan banyak gesekan-gesekan ya, banyak perbedaan. Dan inilah yang disebut dengan perpecahan antara umat muslim. Kemudian para salihah, banyaknya flashback, banyaknya kematian para ulama, ini termasuk juga salah satu tanda kiamat. Kemudian banyaknya seseorang yang memegang sebuah urusan atau suatu urusan tapi dia ini bukan ahlinya. Sekarang itu kan banyak ya, asalkan ada uang dia bisa masuk mungkin ke kantor ini, ke jabatan ini. Dan ini terjadi juga mungkin di sekitar atau bahkan di lingkungan kita. Yang ini sangat sekali tidak boleh kita contoh. Salah satu tanda-tanda ini juga disebutkan dalam hadis bahwasanya jika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Berarti sebuah urusan itu harus ditangani oleh ahlinya supaya berkembang dan tujuannya itu jalan atau terpenuhi. Setelahnya para solehah, sekarang itu banyaknya orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Sungguh ya, sekarang kita mungkin mendapati di berita, oh ada anak yang membunuh kedua orang tuanya gara-gara warisan, gara-gara ini dan itu. Dan ini di zaman kita sekarang ini banyak sekali. Dan kemudian juga salah satu dari tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat adalah orang kaya yang dulunya dia mungkin orang yang tidak mampu kemudian sudah menjadi kaya. Mereka bahkan berlomba-lomba membangun istana mewah atau rumah yang megah.
Padahal mungkin keluarganya cuma 3, cuma 2, tapi mereka menghambur-hamburkan uang mereka bukan untuk beribadah kepada Allah, melainkan hanya untuk pamer atau bahkan cuma berlomba-lomba membangun rumah atau istana yang mewah. Dan ini sudah terjadi para solehah, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Yang terakhir adalah tanda-tanda yang nantinya pasti akan terjadi. Salah satunya adalah kembalinya Jazirah Arab yang saat ini gersang kembali menjadi hijau penuh dengan pepohonan. Disebutkan dalam hadis, la taqumus sa'ah hatta ta'uda ardul Arab murujan wa anhara. Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai seperti dahulu kala. Pada saat ini di sana masih gersang, banyak gurun pasir dan panas cuacanya. Dan nantinya negara Arab akan pulih kembali atau mereka akan dipenuhi banyak pepohonan, kemudian sudah tidak gersang lagi atau daerahnya menjadi subur, hijau dan sebagainya. Kemudian para solehah yang terakhir adalah nantinya umat Islam mereka akan tergabung dalam kota Madinah Al-Munawwarah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan riwayat Hakim, yang bahwasanya hadis ini menjelaskan nantinya umat Islam akan terusir dan mereka akan tergabung dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Oke para solehah, alhamdulillah kita sudah berada di akhir jam pelajaran. Insyaallah arakunna fil hissah al-qadimah ya talibat. Semoga Ustadz bisa berkumpul kembali, belajar kembali dengan para solehah di pertemuan selanjutnya. Nakhtatim bihadzal qadar bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.